Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 mata kuliah ilmu filsafat ya. Jadi di sini kita ingin membahas materi-materi yang berkaitan dengan filsafat ilmu, di mana kita membagi materi ini menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama ada teori logika, kemudian yang kedua ada teori kebenaran, kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang probabilitas dan metode ilmiah. Oke, jadi yang pertama kita bahas teori logika ya. Ya, teori logika. Teori logika itu apa sih? Berpikir logika. Logika ya. Menurut saya teori logika itu kan kita dalam suatu pemikiran bertujuan untuk membuat keputusan yang valid dan secara sistematis. Oke, jadi dari yang aku baca ya, teori logika itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada teori kausalitas, kemudian ada aksioma, dan juga ada kebenaran universal. Nah, kausalitas itu yang tahu kayak sebab akibat gitu lah ya. Segala sesuatu pasti kita meyakini ada asal-usulnya, ada sebabnya. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba Misalnya kenapa aku bisa jatuh, pasti ada akibatnya dong. Kenapa aku bisa jatuh, ternyata akibatnya itu karena kesandung misalkan. Bisa dijelaskan dengan secara ilmiahnya gitu, bagaimana hari ini bisa turun hujan, ya, misalkan dari awan gitu kan. ada orang yang tinggal di negeri 4 musim contohnya, kalau misalkan di musim dingin kan mereka pada nyalain api unggun tuh. Nah, tujuannya apa? biar hangat. Nah, penyebab dari menghangatkan tubuh itu hasil dari mereka menyalakan api. Itu contohnya kausalitas. Terus ada yang namanya teori aksioma. Nah, aksioma ini dia maksudnya teori atau pengetahuan yang kebenaran itu sudah mutlak, jadi sudah bisa diterima oleh semua umat manusia gitu. Contohnya teori tentang matematika, hitung-hitungan, satuan ukur. Misalkan panjang laptop ini misalkan sekitar 30 cm. Nah, 30 cm itu kan ukurannya tuh udah baku gitu, mau di negara manapun, di tempat manapun pasti sama ukurannya. Nah, aksioma ini dia jadi salah satu fondasi atau ilmu yang paling dasar. Jadi sebelum kita mengkaji sesuatu yang lebih kompleks, yang lebih rumit, itu kita harus tahu dulu nih dasarnya itu dari mana ya, dari teori aksioma ini. Dan yang ketiga itu ada yang namanya kebenaran universal. Kalian tahu nggak kenapa lampu merah berhenti? Karena udah aturannya gitu. Nah, ya itu contoh simpelnya teori universal ya kayak gitu. Jadi munculnya dari sebuah ide yang dihasilkan oleh manusia, kemudian ya bisa disepakati lah. Contohnya itu dari lampu merah, atau bahkan bahasa nih, meja, jendela, rumah. Mungkin penyebutannya kan tiap negara atau tiap bahasa itu kan beda-beda, tapi kita tahu maksudnya tuh itu ya sama. Nah, ini contoh dari teori kebenaran universal. Kemudian selanjutnya, Nah, selain itu ada yang namanya teori kebenaran. Nih, menurut teman-teman nih, teori kebenaran itu apa sih? Menurut teman-teman gitu. teori kebenaran itu teori kayak apa ya? Kebenaran itu Gimana sih kita bisa mengungkapkan sesuatu itu bisa dikatakan benar dari bukti yang sudah ada. Nah, betul. Jadi kalau ini aku sedikit tambahin ya. Jadi teori kebenaran itu untuk mengecek suatu kebenaran itu apakah benar atau tidak. Nah, bisa dari mana? Banyak. Ada bisa dari awal diskusi mungkin, atau mungkin dari teori-teori, atau mungkin dari pembuktian nyata gitu, atau enggak dari pengalaman sendiri lah, mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi di teori kebenaran itu ada beberapa macam. Yang pertama ada koherensi, ya. Lalu ada korespondensi, ya. Lalu pragmatis, itu subjektif, dan konsistensi gitu. Jadi aku mau ngajak sini, katanya aku udah jemputin 5 nih teman-teman. Nah, aku mau mau ngejelasin yang pertama nih, itu korespondensi. Nah, korespondensi itu bisa dibilang benar atau cocok ya, itu ketika sama dengan kenyataannya nih. Contoh, kalau misal
saya bilang gunung itu tinggi terus kenyataannya memang tinggi. Nah itu bisa dibuktikan, itu disebutnya itu korespondensi. Jadi kita berbicara lalu kita lihat faktanya seperti apa, nah itu korespondensi. Lalu yang kedua ada koherensi. Koherensi itu kalau nyambung sama pengetahuan atau teori-teori lain. Contoh, nih ada teori ekonomi baru, terus cocok sama teori ekonomi yang sudah mapan atau yang sudah sebelumnya yang sudah diterapkan lah sebelumnya itu. Nah itu dianggap benar gitu. Jadi misal nih aku punya teori baru, nah sebelumnya itu sudah ada juga teori baru. Nah kalau misalnya kita disatukan itu selaras tidak, nah itu disebutnya koherensi. Terus selaras berarti ya. Betul. Nah lalu untuk pragmatis, itu teori kalau misalnya dianggap benar itu bisa bermanfaat dan bekerja sesuai fungsinya. Nah baik dalam praktik contohnya. Nah contoh nih metode pelajaran baru dianggap benar kalau dipakai terbukti dengan orang yang paham. Jadi kan yang namanya misalnya contoh aku kalau misalnya mau belajar gitu harus diam-diam harus sini gitu. Nah itu bisa disebut teori pragmatis gitu karena terbukti bahwa aku tuh sudah bisa mengaplikasikannya. Nah lalu yang keempat itu ada lintas subjektif. Subjektif itu kebenaran muncul dari kesepakatan banyak orang nih. Contoh nih yang tadi sudah disebutkan, salah satu contohnya aturan lalu lintas nih yang disebutkan oleh Indra gitu ya. Nah contoh lainnya itu ada uang nih. Misal contoh uang itu dipakai untuk bertukar gitu ya, bertukar menjadi barang atau bertukar menjadi suatu kebutuhan pokok gitu, contohnya seperti itu. Nah itu kenapa bisa disepakati karena berdasarkan diskusi gitu ya. Jadi misalnya saya diskusi kita seperti ini gitu, menurut kalian uang itu apa sih? Nah ada kan banyak apa ya namanya disebutnya pendapatnya itu berbeda-beda, tapi setelah kita diskusikan itu menjadi satu gitu. Nah jadi itu yang kedua ya itu gitu ya. Jadi kan ada beberapa argumen kita diskusikan lagi jadi satu gitu, bahwa setuju gitu dengan itu. Nah lalu yang terakhir adalah konsistensi. Yang ini fokusnya keteraturan dan tidak adanya kontradiksi dalam sebuah pernyataan atau argumen. Nah contoh nih kalimat atau logika yang dari awal sampai akhir nyambung dan gak bertentangan dianggap benar. Jadi kalau misalnya nih ada suatu mungkin disebutnya apa ya argumennya itu tidak berlawanan arah ya, jadi sejalur gitu. Nah itu konsistensi gitu. Mungkin begitu untuk teori kebenaran teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya dari aku mau menjelaskan tentang probabilitas ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak apa itu probabilitas? Probabilitas itu kemungkinan Itu betul. Ya kalau kita tahu gitu ya benar tadi arti dari probabilitas itu adalah sebuah kemungkinan. Bahkan di dalam ilmu matematika juga ada gitu tentang teori probabilitas ini. Kenapa sih bisa disebut kemungkinan gitu? Karena sesuatu kejadian, misalnya satu kejadian ini tuh gak akan bisa keulang kayak secara apa ya namanya itu secara disengaja gitu. Tapi peristiwa ini tuh bakalan namanya tuh apa? Bakalan terjadi itu secara acak atau random gitu. Jadi kayak misalkan aku ini bayangkan koin ya. Ini aku koin ngelempar koin. Ini ada kepala dan ini ada ekornya misalnya di bawahnya. Nah ini aku lempar koinnya. Nah karena waktu itu misalnya tuh dari ekornya dulu. Terus ketika aku lempar lagi, yang muncul ternyata kepala itu. Jadi ini tuh secara acak gitu. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak bisa memprediksi hal itu gitu. Hanya disebut sebuah kemungkinan. Atau di sisi lain kita ngambil dari probabilitas dalam kehidupan gitu. Teman-teman dari kecil pernah ada cita-cita nggak? Pernah ada. Dari kamu dulu deh, cita-citanya apa? Dulu pas kecil Ya, pengen jadi astronot. ya sama dulu. Pengen jadi astronot gara-gara nonton Transformer pengen ke bulan. Nah, kamu juga mau kayak ya. Nah itu probabilitas dalam kehidupan itu ya misalnya aku ya atau kalian pengen jadi astronot, aku pengen jadi tentara. Tapi sekarang kamu sekolah astronot nggak? Sekarang enggak kan? Kamu juga enggak kan? Dan aku juga nggak sekolah tentara, malah masuk ke politik gitu. Nah itu adalah sebuah kemungkinan gitu secara acak. Kecil kita pengen jadi astronot, udah besar kita malah terjun di jurusan ilmu politik gitu. Itu adalah sebuah kemungkinan secara acak. Mungkin itu aja sih contoh dari probabilitasnya gitu. Baik, aku bakal ngejelasin metodenya. Kan tadi yang probabilitas itu kan sebuah perkiraan ya, kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi
ada probabilitas itu didukung dengan metode ilmiah gitu. Supaya apa? Supaya itu pasti dan valid gitu. Maksudnya apa gitu? Kita menggunakan metode ilmiah itu digunakan buat pengetahuan yang paling dapat dipercaya gitu kan. Kan kalian misalkan ingin ada suatu informasi gitu kan, suatu informasi di Instagram contohnya, itu kan kalian tidak langsung percaya kan, harus dibuktikan dengan metode-metode ilmiahnya juga kan. Jadi ada penelitian jurnal-jurnal dari Universitas Oxford atau apa gitu tentang kesehatan misalkan kan, itu kan didukungnya dengan metode-metode ilmiah gitu kan. Nah dalam filsafat juga ini metode ilmiah itu dipandang dan dilihat itu bukan tidak hanya dilihat sebagai langkah-langkah teknis, tapi sebagai kerangka rasional yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu bekerja sama dan mengapa ia tuh layak dapat dipercaya. Nah, dalam metode ilmiah juga kan ada bertumpu dengan 3 pilar utama. Yang pertama itu ada observasi, rasionalitas dan pengujian gitu. Nah, observasi ini adalah titik awal gitu. Ilmu itu kan harus berangkat dari fakta empirisnya yang dapat dilihat sehari-harinya gitu kan. Kita melihat kehidupan sehari-hari dari manusia secara empiris gitu kan. Dan diulang gitu. Nah, rasionalitasnya itu menuntut agar penjelasan yang kita berikan atau sesuatu orang yang memberikan penjelasan kepada masyarakat itu masuk akal gitu, logis gitu kan. Nah, lalu didukunglah dengan pengujian-pengujian gitu, memastikan bahwa berita ini atau informasi ini itu valid gitu, atau sesuatu tentang informasi tentang kesehatan atau apa itu valid gitu, ada penelitiannya terlebih dahulu gitu, sebelum memastikan bahwa dia bilang gitu, ini valid gitu informasi ini, tapi harus ada dukungannya dulu, apa yang membuat dia valid gitu, apakah ada pengujiannya dulu, apakah sudah observasi gitu kan, itu yang menjadi penting metode ilmiah itu teman-teman. Intinya harus ada bukti gitu. Ya, terus juga ada yang namanya kan deduksi gitu kan ada kita tuh punya contohnya tuh kayak misalkan tuh hantu terbang, burung elang itu terbang, burung pipit itu terbang gitu kan, berarti bahwa dipastikan bahwa burung itu bisa terbang gitu kan. Nah, yang mana deduksi dari deduksi itu, nah, mungkin begitu dari Oke. Ya jadi ini ya kajian dari kita tentang materi filsafat ilmu, tentang teori kebenaran, teori logika, dan juga probabilitas dan metode ilmiah. Mungkin cukup sekian obrolan singkat dari kami. Oke, sekian. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Kita mau nyebutin apa? Nah, terakhir. Nanti ceritanya Oke, perkenalkan. langsung aja. Oke, perkenalkan saya Indra Rusna. Saya Naufaldi. Saya Febrianto. saya Keisha. Udah.